Hai guys, hari ini kita akan membahas salah satu materi informatika, yaitu algoritma. Oke, yang pertama ini review di pembelajaran sebelumnya. Bu Rahai sudah buatkan video untuk kalian mempelajari bagaimana langkah-langkah pengerjaannya, yaitu konversi bilangan oktal. Lihat playlistnya ya. Berikutnya, hari ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri algoritma dan menyusun algoritma dengan langkah berpikir komputasional. Masuk ke pengertian algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang terbatas untuk memecahkan masalah atau pengambilan keputusan. Nah, ciri-ciri algoritma yaitu ada finiteness, keterbatasan. Yaitu algoritma ditandai dengan dimulai dari start dan diakhiri oleh stop. Kemudian ada definiteness atau kepastian. Sebuah algoritma memiliki tujuan tertentu. Resep untuk membuat mie instan, maka pasti akan jadinya mie instan. Kemudian input. Input itu ciri-cirinya adalah masukan. Misalkan kamu akan membuat algoritma mencari luas lingkaran, maka input yang harus kamu masukkan adalah jari-jari. Kemudian output. Output adalah keluaran. Pada algoritma mencari luas lingkaran, ada output atau keluaran, yaitu hasil luas lingkaran. Kemudian ada effectiveness atau efektivitas. Jadi algoritma yang baik itu yang efektif dan juga efisien. Tidak terlalu banyak tapi akan menghasilkan sesuatu yang tepat. Kemudian ini adalah langkah-langkah menyusun algoritma. Oke, langkah-langkah menyusun algoritma itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga algoritma. Ingat, dekomposisi itu adalah memecah hal besar menjadi kecil. Misalkan kamu adalah seorang ketua dan kamu membagi-bagi tugas kepada anggotamu. Kemudian pengenalan pola. Ini berkaitan dengan pola. Ketika kamu sering mencari atau melakukan perhitungan, misalkan mencari luas lingkaran, maka kamu akan mendapatkan pola sendiri bagaimana menghitung lingkaran yang mudah. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus kepada hal penting. Hal yang tidak penting tidak perlu dipikirkan. Misalkan kamu sedang membuat sistem absensi. Pada sistem absensi hanya dibutuhkan nama, nomor induk, kemudian keterangan hadir, tidak hadir, atau sakit, ataukah alfa. Seperti itu. Apakah kamu memerlukan latar belakang agama siswanya? Tentu tidak. Itu adalah abstraksi. Jadi, data diri yang lain kita singkirkan. Karena pada sistem presensi tadi tidak kita butuhkan. Oke, berikutnya algoritma. Kata kunci algoritma adalah langkah-langkah. Jadi, langkah-langkah bagaimana pengerjaan suatu program. Oke, berikutnya adalah algoritma disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu 3. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua flowchart, yang ketiga pseudocode. Kita bagi ketiganya. Deskriptif itu seperti kata atau kalimat. Kalian sering temukan di pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalkan, langkah-langkah membuat nasi goreng. Siapkan nasi, siapkan bumbu, siapkan telur, seperti itu. Itu adalah deskriptif. Kemudian flowchart. Flowchart itu adalah algoritma yang terdapat simbol-simbol. Simbol flowchart itu sudah ada ketentuannya, mulai dari oval yaitu terminator, atau persegi panjang yaitu proses, atau diamond itu berupa keputusan, atau arrow itu berupa arus, atau apalagi ya, jajar genjang itu berupa input atau output. Berikutnya adalah pseudocode. Pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia mirip bahasa pemrograman. Dia sudah menggunakan beberapa istilah pemrograman seperti if, else, switch, case, for, dan lain-lain. Struktur algoritma ada 3. Yang pertama ada sekuensial, percabangan, dan perulangan. Sekuensial itu artinya terurut dari awal hingga akhir, dilakukan secara berurutan. Kemudian kalau percabangan itu harus memenuhi kondisi tertentu. Biasanya ditandai dengan beberapa istilah, yaitu bisa if, else, switch case, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa ada keterangan jika. Jika nilai lebih dari 85
maka lulus. Seperti itu. Kemudian untuk perulangan. Perulangan itu melakukan algoritma atau instruksi secara berulang-ulang. Misalkan, pada kegiatan remedial, kamu bisa melakukan remedial sebanyak 5 kali attempts. Berarti kamu bisa mengulang sebanyak 5 kali. Kemudian kata yang digunakan untuk perulangan biasanya, misalkan kembali, lakukan selama, lakukan sampai, atau ulangi. Untuk di bahasa pemrograman, fungsi yang digunakan seperti for, while, atau do while. For selama, do while, lakukan selama, lakukan sampai. Oke, kita sudah selesai mempelajari tentang algoritma. Sekarang kita simpulkan ya. Yang pertama, prinsip berpikir komputasional. Ada 4, ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Penyajian algoritma ada 3, ada flowchart, deskriptif, dan juga pseudocode. Kemudian struktur algoritma ada 3, yaitu sekuensial, perulangan, dan percabangan. Kemudian ciri-ciri algoritma ada 4, efektif, definiteness, input, dan output. Sudah selesai materi kita pada pertemuan 1, sampai jumpa di pertemuan kedua.